Halo guys, selamat datang di channel View Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Barbarian. Film bergenre horor ini dirilis tahun 2022. Film ini merupakan salah satu film horor terbaik dengan rating tertinggi di situs IMDb pada tahun 2022. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru, menegangkan, dan mendebarkan lainnya dari Vfilm. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan sebuah rumah atau lebih tepatnya kos-kosan yang tak lama datang seorang wanita bernama Tess, di mana ia sudah memesannya jauh-jauh hari. Ia sempat kesulitan karena password untuk membuka kotak kuncinya ternyata tidak bisa. Tess menelpon pihak agen kalau sandinya salah, namun tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba lampu rumah menyala dan saat dicek, keluar seorang pria bernama Kate. Sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang pesan duluan. Akhirnya Kate menawarkan Tess untuk berdiskusi di dalam. I need to use the bathroom. Yeah. No, it's fine. No. Setelah dari toilet, Tess melihat bukti reservasi Kate dan ternyata mereka mendapat kos-kosan yang sama. Kate menyarankan untuk bermalam di sana terlebih dahulu karena di luar sedang ada badai hujan es dan puting beliung. Tess mencoba googling, mencari hotel terdekat, namun semuanya telah penuh dan terpaksa harus bermalam dengan pria yang baru ia kenal. Tess diperbolehkan tidur di kamar, sementara Kate akan di sofa. Setelah bersih-bersih, Tess ditawari minum bersama karena kapan lagi Kate bisa bermalam dengan seorang wanita. Di sini diketahui kalau Tess akan menjalani wawancara kerja sebagai kru film besok paginya. Sedangkan Kate bekerja sebagai agen properti yang tengah mencari lahan kosong di kota tersebut. Dan akhirnya bersiap tidur dengan bercanda ria. Right? Yeah. That's the first step. Then now you kind of go deep. No. You dive in. It gets a little bit. A little. So here's where I kind of need your help. Okay, well, there's a couch that needs to be. Malamnya, Tess terbangun karena mendengar suara, terlebih pintu kamarnya juga terbuka sendiri. Ia dibuat heran melihat Kate yang mengigau meminta tolong. Tess menanyakan soal pintu yang terbuka, namun Kate jelas tidak tahu apa-apa. Paginya, Tess bersiap untuk wawancara, sementara Kate sudah pergi untuk berolahraga. Namun saat keluar, ternyata Tess melihat bahwa semua rumah di sana terbengkalai, dan saat berjalan, benar-benar kompleks perumahan yang bernama Barbarian ini tidak berpenghuni. Tak lama, ia pun sampai di tempat wawancara dan bertemu dengan sang HRD bernama Catherine. Setelah selesai, Tess memberitahu kalau ia ngekos di perumahan bernama Barbary. Mendengar kata Barbary, Catherine memperingatkan kalau wilayah tersebut tidak berpenghuni dan berpesan untuk berhati-hati. Tapi saat pulang, tiba-tiba ia dikejar gelandangan yang memperingatkan kalau rumah itu berbahaya. Tess mencoba menelpon pihak agen, namun tidak ditanggapi secara serius. Saat sudah tenang, Tess yang kehabisan tisu mencoba mencari ke berbagai tempat hingga sampai ke basement. Namun saat sudah dapat, pintunya malah menutup dan terkunci sendiri.
Tess menyadari kalau kunci rumah ia bawa sehingga Kate tidak akan bisa masuk. Di sana, Tess mendapati sebuah tali yang saat ditarik dapat membuka pintu rahasia yang cukup gelap. Karena sangat kepo, Tess mengambil cermin untuk memantulkan cahaya dan melihat kalau ada pintu di ujung lorong. Ia pun mendekat untuk mengeceknya. Ternyata ada sebuah ruangan misterius yang terlihat seperti penjara bagi orang-orang yang sakit jiwa. Tess yang ketakutan berteriak meminta tolong yang untungnya Kate ada di depan rumah dan langsung menolongnya. Setelah itu, Tess memberitahu kalau ada ruangan misterius dengan kamera, kasur, dan juga ember di basement. Ia pun berniat untuk segera pergi. Namun Kate yang juga kepo bersikeras mengecek ruangan yang dimaksud dan meminta Tess menunggu agar pintunya tidak terkunci lagi. Setelah Kate pergi, Tess yang khawatir mencoba menyusul dan terlebih dahulu mengganjal pintu agar tidak terkunci sendiri. Keith! Karena tidak mendengar suara Kate, Tess yang ketakutan kembali memasuki lorong dan dibuat heran karena Kate tidak ada di ruangan tersebut. Namun tak sengaja, ia menemukan pintu rahasia lagi dengan lorong yang jauh lebih dalam. Dari sana, Tess mendengar teriakan meminta tolong dari Kate. Ternyata, terdapat labirin bawah tanah atau sejenis tempat penampungan karena terdapat beberapa kandang hewan. Answer me, Keith! Akhirnya, ia dikagetkan dengan Kate dan memberitahu kalau ada sosok makhluk misterius. Dan tiba-tiba, dari belakang Kate dihajar hingga tewas oleh monster yang terlihat seperti perempuan. Kemudian, kita pindah ke tokoh lain bernama AJ. Ia yang seorang aktor dihubungi temannya dan diberitahu bahwa lawan main perempuannya menuntut AJ ke pengadilan karena telah melecehkannya. AJ jelas menentang pernyataan itu dan akan melawan balik karena karirnya bisa hancur. Kemudian ia bertemu manajer keuangannya sebab karena kasus ini AJ harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa pengacara. AJ yang ternyata kesulitan keuangan disarankan untuk menjual properti perumahannya. AJ Gilbride for Robert. Robert, hang on. Wait. I'm just gonna put you on speaker. Sesuai saran sang manajer, ia pun menemui agen properti yang ternyata rumahnya ada di perumahan Barbary. Malamnya ia pun sampai di sana dan melihat mobil Tess yang belum kita ketahui kondisinya. Saat masuk, AJ melihat pintu basement yang diganjal dan menyadari ada orang yang sudah tinggal di sana karena terdapat beberapa barang. Kemudian ia menelpon pihak agen dan protes karena propertinya disewa tanpa bilang-bilang. Namun sang agen malah membantah kalau ia tak pernah menyewakannya. Dude. Paginya, AJ mengecek barang-barang di sana dan menemukan laptop atas nama Tess. Setelah beberapa saat, ia menemukan kunci mobil dan kepo dengan basement yang sebelumnya pintunya terganjal. Merasa ada seseorang, AJ akan melabrak orang yang sudah tinggal di propertinya.
Bermodalkan pisau dan senter, ia yang turun ke basement tak lama menemukan pintu rahasia beserta kamar misteriusnya. AJ sempat googling berharap basement tersebut bisa dijual untuk menambah harganya. Dan karena masuk kriteria dengan membawa meteran, ia pun mulai mengukur lorong dan ruangan tersebut. 23 by 9. Oh shit. Tetapi AJ juga menemukan pintu yang mengarah ke bawah tanah, di mana ia sangat senang karena semakin luas maka semakin mahal. AJ yang terus mengukur menemukan sebuah ruangan dengan televisi yang menyala, namun tiba-tiba walau dijebak si monster, ternyata Tess ada di sana. Kemudian, kita dibawa flashback mengikuti sang pemilik rumah sebelumnya bernama Frank. Dan terlihat kalau perumahan itu masih sangat ramai. Seperti biasa, ia berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan bayinya yang dikatakan akan lahir seperti popok, susu, dan lain-lain. Tetapi saat akan pulang, ia mengikuti sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita hingga sampai ke rumahnya. Dengan baju PDAM yang ia punya, Mimin simpulkan kalau Frank mendekati perempuan itu untuk dilecehkan, di mana ia pergi begitu saja karena masih dalam proses pengamatan. Dan saat pulang, terdengar suara jeritan dari arah basement. Kembali ke sekarang, Tess memberitahu kalau monster yang kita panggil Mama, ia mengurung mereka untuk dijadikan anaknya, dan tak lama Mama datang membawa sebuah dot. Tess menurut saja agar Mama tidak marah, namun AJ yang masih ketakutan tidak mau, sehingga Mama yang marah langsung menyeretnya ke ruangan dengan televisi yang menyala sebelumnya. Dengan melihat tutorial mengasuh anak, Mama memaksa AJ untuk menyusu. Di sisi lain, Tess akhirnya berhasil keluar dan melihat AJ yang tersiksa. Tess pun akhirnya berhasil diselamatkan gelandangan melalui ventilasi. Sebelumnya sang gelandangan telah memperingatkan bahwa ada monster di rumah itu yang sering keluar saat malam hari. Tess bersikeras untuk kembali menyelamatkan AJ, namun karena berbahaya, sang gelandangan menyarankan untuk menelpon polisi saja. Kemudian, Tess berjalan keluar komplek yang sepi dan menemukan SPBU untuk meminjam telepon. Di sisi lain, AJ yang berhasil kabur mengikuti sebuah kabel dan menemukan ruangan lain. Melihat Mama malah menjauh, AJ yang memasuki ruangan itu dikejutkan seseorang yang ternyata adalah Frank yang masih hidup tapi sekarat. Frank menyuruh AJ untuk mengambilkan sesuatu di meja, dan karena kebingungan, AJ sekalian membawakan mejanya. Fucking cops swarm in this place real fucking soon. Trust me, man. Okay, I mean, I'm gonna get out of here. Okay. How's that? Di tempat lain, akhirnya polisi pun datang di mana Tess memberitahu kalau ada monster di sebuah rumah di perumahan. Namun, semua cerita itu tidak ditanggapi secara serius. Kemudian mereka pun sampai di kos-kosan, tetapi alangkah kesalnya Mimin karena Pak Polisi mengira Tess sudah gila dengan memecahkan rumah orang untuk merampok. Pak Polisi pun akhirnya pergi begitu saja.
Dan akhirnya Tess pun memutuskan untuk masuk dan mengambil kunci mobilnya. Dan setelah berada di mobil, tak lama Mama pun akhirnya muncul. Dan Tess langsung menabraknya. Sementara itu, AJ menemukan banyak sekali kaset video yang dinamai nama perempuan. Dan saat diputar, ternyata Frank selalu merekam aksi pelecehannya. Namun tiba-tiba Frank yang mengambil pistol ternyata langsung bunuh diri. No, wait! AJ pun pergi dengan mengambil pistol tersebut. Di saat bersamaan, Tess yang kembali masuk tak sengaja ditembak AJ karena saking kagetnya. Saat keluar, Tess sadar kalau Mama sudah menghilang. Dengan luka tembak itu, mereka yang mencoba kabur akhirnya ditolong oleh sang gelandangan. Di sini, sang gelandangan mengenal Frank yang dulu sering memperkaos banyak wanita, di mana bayi dari wanita-wanita tersebut dikawinkan berulang kali hingga lahir sosok monster perempuan. Selama 15 tahun di sana, ia selamat karena Mama tidak mengetahui rumahnya ini. Right here we're safe. And she ain't never came in this motherfucker. Namun Mama yang datang langsung membunuh sang gelandangan, di mana AJ dan Tess yang lari. Mereka pun akhirnya memutuskan menaiki menara air, karena Mama mengejar mereka tepat di belakang. Namun karena jalan buntu, terlebih AJ juga menjatuhkan pistolnya. AJ dengan tega menjatuhkan Tess sebagai umpan, di mana Mama ternyata juga ikut terjun. Setelah melihat keduanya jatuh, AJ yang mendekat melihat kalau Tess ternyata masih hidup dan meminta maaf karena tidak ada jalan lain. Akan tetapi, setelah AJ tewas, terlihat Mama yang sekarang menganggap Tess sebagai anaknya. Ia terlihat khawatir melihat Tess yang terluka. Namun dengan pistol yang tadinya terjatuh, Tess langsung menembak Mama dan film pun tamat. Di film ini dijelaskan bahwa monster Mama adalah hasil kawin sejenis yang dilakukan terus-menerus oleh Frank dari hasil ia melecehkan banyak wanita. Namun yang Mimin garis bawahi bahwa sejak awal Kate sebenarnya sudah mengetahui tentang monster ini karena ia sudah tinggal duluan. Malam itu Kate tidak mengigau tetapi habis dijumpai Mama yang ingin merawatnya. Terlebih saat memaksa untuk mengecek ruangan di basement, Kate malah belusukan sampai ke bawah tanah. Baiklah, segitu aja rangkuman film Barbarian. Semoga tidak ada monster di rumah kalian dan see you.